Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fuadi, SHIMH. Saya merupakan salah satu dosen di program studi hukum Universitas Bina Insan. Adapun yang menjadi bidang keahlian saya mengajar pada mata kuliah hukum perkawinan, kemudian hukum Islam, kemudian hukum peradilan agama, dan juga hukum pidana Islam. Melalui video ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan dalam video ini salah satunya adalah mata kuliah hukum perkawinan. Jadi mata kuliah hukum perkawinan adalah merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa hukum di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Adapun yang menjadi sub kajian pokok dalam pembahasan ini, yang pertama meliputi tentang pengertian dan juga ruang lingkup daripada hukum perkawinan di Indonesia, mulai dari hukum perkawinan Islam, kemudian hukum perkawinan nasional, sampai dengan hukum perkawinan adat. Kemudian membahas juga tentang syarat sah, rukun, dan serta tujuan daripada perkawinan. Kemudian membahas juga tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Kemudian membahas juga tentang larangan perkawinan. Kemudian pencegahan dan pembatalan perkawinan. Kemudian hak dan kewajiban suami istri. Kemudian putusnya perkawinan dan akibat hukum daripada putusnya perkawinan, serta membahas tentang problem-problem hukum perkawinan dewasa ini. Adapun sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami dan mampu memaparkan tentang hukum perkawinan di Indonesia, kemudian mampu memahami dan menjelaskan tentang syarat sah perkawinan, kemudian larangan perkawinan, kemudian pencegahan dan pembatalan perkawinan, kemudian mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, kemudian putusnya dan akibat hukum daripada perkawinan, dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah ini sendiri dalam proses pembelajaran terdiri dari 16 kali pertemuan, yang di dalamnya terdapat 2 pertemuan, itu satunya untuk UTS dan satunya lagi untuk UAS. Dalam prosesnya pembelajaran mata kuliah hukum perkawinan, saya menggunakan metode ceramah. Dan di situ terdapat juga interaksi antara mahasiswa dan dosen, dan juga sebaliknya. Di samping itu saya juga menggunakan metode diskusi, yang dimana saya membentuk kelompok-kelompok kecil yang di dalamnya terdiri dari 3-4 mahasiswa. Kemudian mereka secara bersama-sama mendiskusikan tentang persoalan-persoalan hukum, khususnya tentang hukum perkawinan. Nah, yang kemudian saya juga di akhir memberikan asesmen penilaian. Jadi untuk proses penilaian saya menggunakan komponen-komponen yang telah kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Biasanya yang sering kita sepakati itu adalah untuk kedisiplinan dan juga sikap, itu biasanya masuk pada presensi kehadiran itu 20%, kemudian tugas dan kuis itu 15%, kemudian UTS itu 30% dan UASnya 35%. Untuk lebih lanjut, marilah kita saksikan video pengajaran berikut ini. Assalamualaikum
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga bisa belajar bersama-sama pada mata kuliah hukum perkawinan di pertemuan yang keempat, ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan tidak tercatat, ya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, agar perkuliahannya ini berjalan dengan lancar, ya, kemudian mendapatkan manfaat dan berkah, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, pada kesempatan pagi yang baik ini, ya, saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan tidak tercatat, ya. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sah perkawinan, ya. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang ingat apa itu syarat sah perkawinan? Siapa yang ingin menanggapi? Berarti silakan berarti. Syarat sah dalam perkawinan yaitu seagama, seagama sudah itu juga berusia 19 tahun, lalu tidak ada larangan atau paksaan, mendapat restu dari orang tua, terus adanya wali bagi calon pengantin serta dihadiri oleh 2 orang saksi. Benar, ya. Jadi itu adalah beberapa syarat-syarat perkawinan agar perkawinan itu bisa dilangsungkan, ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar atau menurut teman-teman apa sebentar, ya. Jadi menurut teman-teman apa pengertian atau hukum daripada perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat? Ayo, apa Anggi? Jadi pengetahuan dari Anggi untuk perkawinan tidak tercatat itu adalah sesuatu yang biasa kita bilang nikah siri, di mana negara itu tidak mengetahui, hanya sebelah pihak yang pernikahan tersebut. Dari sudut pandang agama saja, ya. Nah, jadi ada juga yang mengatakan pernikahan siri itu sah menurut agama. Nah, teman-teman sepakat nggak? Pernikahan siri itu sah menurut agama dan bisa dilangsungkan, tidak apa-apa begitu. Setuju ya? Nah, setuju ya. Jadi untuk lebih kita jauh lagi, ya, memahami makna daripada atau memahami hukum daripada perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri. Nah, di sini saya ingin berangkat daripada pengertian, ya. Nah, jadi pengertian secara umum. Jadi pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari nama siri. Siri itu kan berasal dari bahasa Arab, ya. Artinya siri itu sembunyi atau pelan-pelan gitu, ya. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian dari sudut pandang agama, pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah karena menghadirkan, ya, wali dan saksi, ya. Jadi rukun dan syarat perkawinannya itu sudah terpenuhi, hanya saja tidak tercatat. Jadi dari sudut pandang agama sah begitu, ya kan. Nah, tapi inilah kemudian menjadi persoalan karena agama seringkali mengamini atau orang yang beragama begitu, ya, atau seorang ustadz lah, alim ulama yang menganggap bahwa perkawinan siri itu ya boleh-boleh saja begitu kan. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas tentang ini. Nah, kemudian yang kedua melalui sudut pandang hukum. Ya, jadi sudut pandang hukum, pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak sah secara hukum karena tidak tercatat dalam negara. Lebih jauh, pernikahan siri itu tidak diakui
tidak dianggap ada, ya. Nah, kemudian sudut pandang sosiologi, pernikahan siri adalah hal yang menyimpang karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa seseorang melakukan pernikahan siri, ya. Yang pertama dari sudut pandang agama, ya. Di dalam sudut pandang agama menghindari perzinahan. Tidak hanya pernikahan siri sebenarnya, ya kan. Semua pernikahan itu kan kalau menurut kacamata agama itu kan menghindari perzinahan, ya kan. Kalau dalam hadisnya kan jelas bahwa ya maksar sabab man istata'a minkum ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basari fa innahu lil farji wa ma lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Jadi seorang yang mampu untuk menikah maka dia harus menikah, ya. Kenapa? Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menghindari perzinahan. Jadi kalau mampu ya harus menikah. Jadi memang pada sudut pandang agama yang pernikahan adalah menghindari perzinahan, tidak hanya pernikahan siri. Nah, kemudian secara sosial yaitu menghindari sanksi sosial karena adanya stigma negatif kepada orang yang menikah lebih dari satu. Ya, misal orang yang poligami itu kan dalam tanda kutip kurang diterima di masyarakat, ya kan? Karena idealnya pernikahan itu adalah monogami. Nah, untuk menghindari itu, makanya dia menikah poligami secara siri biar tidak ketahuan sama orang, ya. Dia poligaminya secara siri biar tidak ketahuan untuk menghindari sanksi sosial karena adanya stigma negatif, ya. Misal kayak ustadz yang dulu banyak pengikutnya, ya, A'agim misal. Dulu kan A'agim sebelum dia menikah poligami kan banyak, ya kan. Tapi setelah poligami kan berkurang pengikutnya, jamaahnya. Kenapa? Karena untuk menghindari stigma negatif tadi, orang yang menikah poligami. Makanya dia menikah secara siri biar poligaminya tidak ketahuan, gitu, ya. Nah, kemudian secara ekonomi ya pernikahan siri di bawah tangan itu lebih murah, ya kan, karena tidak menggunakan dana yang mahal, gitu, ya. Nah, kemudian di tempat kerja ini adalah faktor juga karena biasanya orang-orang yang bekerja atau ASN itu kan tidak boleh menikah poligami, ya kan. Makanya dia biar tidak ketahuan itu secara administrasinya dia menikah secara siri. Ini adalah faktor beberapa latar belakang yang mempengaruhi seorang melakukan pernikahan secara siri. Nah, kemudian dampak daripada pernikahan siri, ya, ini yang pertama menjadi bahan cemoohan warga, kemudian berpengaruh terhadap psikologi anak yang tidak mempunyai ayah yang sah, ya kan. Kemudian tidak ada perlindungan hukum untuk anak dan istri apabila berhadapan dengan hukum, dia tidak bisa tidak ada kekuatan hukum karena memang bukti autentik yang membuktikan bahwa dia telah menikah tidak ada. Kemudian tidak mendapatkan hak waris dan penyebab perceraian. Misal orang itu sudah menikah, kemudian poligami secara siri. Nah, poligami secara siri itu adalah penyebab terjadinya perceraian. Nah, kemudian ini penting, ya, kenapa saya mengkaji pernikahan siri dalam sudut pandang Islam, karena banyak sekali orang yang mengatasnamakan agama mengamini kebenaran pembolehan pernikahan siri. Nah, untuk lebih jauh kita kaji bersama-sama. Jadi yang pertama di dalam surat Al-Quran, ya, tidak diatur secara tegas mengenai kewajiban mencatat perkawinan atau nikah. Memang di dalam Al-Quran tidak pernah dijumpai ayat yang menganjurkan, yang mengharuskan kita mencatat tentang perkawinan. Hanya ada ayat yang bisa dikiaskan, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 282 Allah berfirman, jika kamu bermuamalah maka catat dan hadirkan 2 orang saksi, ya. Kemudian menurut Muhammad Idris Ramulya, bukti autentik terjadinya perkawinan sesuai dengan analogi kias ketentuannya di dalam Al-Quran ini. Jadi pencatatan perkawinan itu bisa dikiaskan menjadi wajib bahkan, ya, ketika dikiaskan dengan Al-Baqarah ini.
ketika orang bermuamalah saja, transaksi jual beli itu harus dicatatkan, apalagi pernikahan, ya kan? Tentunya lebih harus lagi, bahkan wajib untuk dicatatkan. Kenapa? Karena akibat yang ditimbulkan dari perkawinan, ya, itu kan banyak hal, dari hubungan keperdataan, ya kan, saling waris mewarisi, ya, kemudian ada wali dan lain sebagainya. Artinya itu lebih kompleks. Harusnya kalau hanya bermuamalah saja, ya, itu menjadi harus dicatat, apalagi yang berhubungan dengan perkawinan. Jadi ini adalah salah satu ayat yang mengindikasikan bahwa bentuk transaksi ya seperti perkawinan itu harus dicatatkan. Karena perkawinan itu sebenarnya kalau dalam maknawinya secara maknawi ya itu artinya transaksi begitu. Jadi ijab qabul yang mahar itu adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan ya untuk menghalalkan yang tidak boleh ya. Jadi dengan itu maka itu boleh begitu. Jadi transaksi begitu. Jadi artinya itu memang harus dicatatkan berdasarkan surat Al-Baqarah ya. Jadi sampai sini paham ya bahwa di dalam Islam sebenarnya perkawinan di bawah tangan itu bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kemudian menurut hukum Islam ya, pencatatan perkawinan hanya proses administrasi. Ya, hanya proses administrasi saja. Memang begitu ya. Jika melihat manfaat pencatatan, maka pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan, bahkan diwajibkan. Ya. Kemudian selain dicatat, dianjurkan pula untuk diumumkan. Jadi perkawinan itu harus diumumkan, pesta ya, walimatul urs ya. Jadi harus diumumkan begitu. Jadi semua orang tahu. Jadi makna sebenarnya pernikahan siri dalam kitab-kitab fikih, pernikahan siri itu dulunya maknanya bukan pernikahan di bawah tangan atau bukan perkawinan yang tidak tercatat, tapi perkawinan yang tidak diumumkan. Sepakat ulama mengatakan pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak diumumkan. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari fitnah dan lain sebagainya. Karena dulu itu tidak pernah belum ada yang namanya petunjuk identitas orang sudah pernah menikah atau orang yang sudah menikah gitu. Kalau sekarang kan sudah ada KTP misal, buku pernikahan ya, itu kan sudah menunjukkan ada identitas orang sudah menikah. Kalau dulu tidak ada, makanya untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat, misal ada seorang laki-laki perempuan berjalan berduaan gitu kan pikirannya negatif, ya kan? Kalau sebelumnya dia tidak pernah mengumumkan pernikahannya. Jadi yang dinamakan pernikahan siri dalam Islam adalah pernikahan yang tidak diumumkan dan tidak tercatat. Nah, kemudian sampai ke Indonesia bergeserlah makna itu ya. Jadi pernikahan siri menjadi pernikahan adalah pernikahan yang tidak secara negara ya. Nah ini yang misalnya dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, di mana dinyatakan bahwa Rasul berkata, "Iklan nikah bil ghurbatil ghurbah." Jadi artinya umumkanlah perkawinan itu dan bukulah gendang ya, dalam hubungan dengan pengumuman itu. Jadi perkawinan itu harus diumumkan, begitu ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu dasar kenapa perkawinan siri itu bertentangan dengan hukum Islam. Yang pertama di sini ada namanya muqasidus syariah, tujuan daripada hukum Islam atau tujuan daripada syariah. Jadi yang pertama bertentangan melindungi agama, jiwa, akal, harta, ya, dan keturunan. Jadi pernikahan siri ketika dilakukan, ya, berdampak kepada misal orang perempuan dan anak tidak mendapatkan harta, ya, misal tidak mendapatkan harta. Jadi dari situ dia bertentangan dengan almal ya, kemudian keturunan tidak mendapatkan nasab misal, yaitu juga bisa bertentangan dengan maqasidus syariah. Kemudian akalnya juga terganggu misal ketika orang menjumpai persoalan-persoalan hukum yang harusnya itu tidak dia jumpai kalau dia tidak menikah secara siri. Ya, jadi akalnya misal terganggu karena meratapi kesedihannya ya kan. Ya, kemudian kecewanya ya karena banyaknya persoalan hukum yang dia jumpai ketika melakukan pernikahan siri. Jadi pernikahan siri bertentangan dengan maqasidus syariah.
Nah kemudian ini ada kaidah fikih, ya misal Darul Mafasid bukan dari ala Jabul Mausuli, yaitu menolak kerusakan lebih utama dari memelihara kemaslahatan. Ya, kemudian suatu perbuatan yang dibolehkan karena adanya mudarat maka harus ditolak, ya. Karena suatu ada mudarat di situ harus ditolak. Dan mencegah lebih baik daripada mengobati atau daripada mengangkat atau daripada menyelesaikan persoalan, ya. Jadi ini adalah dasar-dasar maqasidus syariah atau kaidah-kaidah hukum yang mengatakan bahwa pernikahan siri itu bertentangan dengan hukum Islam. Karenanya banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang merugikan pihak perempuan dan anak. Kemudian next, nah ini ada qawaidul khamsah atau qawaid, ya, atau 5 kaidah. Ada al-umuru bima qasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisak, kemudian al-muwasaqqatu tajribu taisir, ad-daruru yuzalu, al-adatun wa hakamah, ya. Jadi ad-daruru yuzalu. Jadi kemudaratan, ya. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudaratan harus dihilangkan karena bertentangan dengan hukum Islam. Nah, kemudian kita masuk pada pencatatan perkawinan di dalam undang-undang perkawinan. Jadi yang pertama, perkawinan adalah, ya, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari pengertiannya saja bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin. Artinya kalau dia sirri, dia tidak terikat secara lahir, dia hanya batin saja, kan? Artinya dari pengertian perkawinan saja sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam, ya, di dalam KHI juga dikatakan bahwa pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidun. Mitsaqun ghalidun itu apa, ya? Ikatan yang sangat kuat. Jadi kalau pernikahan itu tidak tercatat, ya tidak bisa dikatakan sebagai mitsaqun ghalidun, karena ikatannya nggak kuat, karena secara lahir dia tidak mengikat. Itu sudah bertentangan dengan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam. Kemudian untuk sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ya. Kemudian pasal 2 ayat 2-nya bahwa perkawinan, tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Nah, tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Jadi sahnya perkawinan di dalam undang-undang perkawinan itu pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman di sini tidak bisa memisahkan. Misal sahnya perkawinan itu hanya pasal 2 ayat 1, misal menurut hukum agama masing-masing. Tapi ini harus dibaca juga. Jadi tiap-tiap perkawinan harus dicatat, ya. Kalau pencatatan secara agama itu namanya hukum materialnya. Kalau secara dicatat menurut perundang-undangan itu hukum formil. Jadi aturan hukum itu hukum material dan hukum formilnya harus terpenuhi, ya. Jadi ketika perkawinan itu tidak tercatat, maka dia sah secara material, secara formilnya enggak, ya. Begitu. Ini adalah sahnya perkawinan adalah satu kesatuan. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 harus dibaca bareng. Nah, kemudian pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di pegawai pencatat nikah, ya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam juga dikatakan bahwa ayat 1 di pasal 5, ya, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2, pencatatan perkawinan dilakukan oleh penyelenggara penata nikah, ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian pasal 2, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalidun untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Jadi jelas, ya. Jadi pernikahan tidak tercatat hukumnya apa? Kalau dalam agama salah, ya. Salah. Tadi kan kita sudah jelaskan banyak debat, ya, berdasarkan dalil-dalilnya, ya. Jadi anggapan masyarakat yang di luar sana, jadi teman-teman sebagai mahasiswa hukum harus meluruskan
siri itu sah-sah saja begitu. Jadi berdasarkan ayat-ayat dalil Al-Quran itu bahwa pernikahan siri itu bertentangan dengan hukum Islam, ya tidak sah gitu ya. Nah, kemudian ini ada aturan ya yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Ini undang-undang terbaru tentang administrasi kependudukan ya, pasal 90. Hukumannya denda berapa? 1 juta ya. Dalam hal pasal 36 37 itu pasal 90 dinyatakan bahwa perkawinan wajib didaftarkan. Ini administrasi kependudukan itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita. Misal apa? Peristiwa kelahiran, apa lagi? Pernikahan, kematian. Nah itu. Jadi harus dicatat. Kalau tidak, maka kena sanksi denda berapa? 1 juta. Nah kemudian terakhir tugas bagi teman-teman mahasiswa, tugasnya adalah terkait dengan perkawinan yang tidak tercatat ya, atau pernikahan siri. Ya, jadi kalian di sini saya suruh memberikan solusi yang ditawarkan ya, solusi kalian agar masyarakat di luar sana tidak melakukan pernikahan siri. Ya misal masukan kepada pemerintah, dendanya misal dinaikkan lagi ya kan. Kalau di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu hanya sedikit dendanya. Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya itu kalau nggak salah 7.500 apa? 7.500 rupiah. Itu sangat sedikit kan? Jadi itu harus apa? Ya misal kalian sebagai mahasiswa misal melakukan penelitian lah ya tentang ini agar nantinya mendapatkan solusi yang bisa menyelesaikan persoalan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama tentang hukum perkawinan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman. Kami silakan 2 pertanyaan mungkin ya, silakan mungkin. Nanti yang sudah Bapak berikan paparkan, bahwasanya memang pernikahan siri itu tidak sah secara agama, dari dalil-dalil Al-Quran maupun secara hukum. Nah, tapi kan sekarang kita bertanya lagi Pak, bahwasanya di sekarang kan masyarakat banyaknya nikah siri itu sah pandangan mereka ya kan Pak. Nah, sekarang saya ingin tanyakan Pak, misalkan pada kita masuk ke ranah pandangan mereka yang sah tadi Pak, mereka menikah siri dan kita tahu sendiri nikah siri itu kan tidak secara umum, tidak disebarkan. Ketika mereka melakukan perceraian, itu bagaimana? Apakah mereka lari ke pengadilan agama atau mereka sebelah pihak juga? Ya. Jadi kalau orang menikah siri ingin melakukan perceraian, ya tidak bisa di pengadilan agama. Kenapa? Karena bukti autentik bahwa dia sudah menikah itu tidak ada. Nah, tapi itu bahasanya nanti di pertemuan selanjutnya ya, itu tentang isbat nikah. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuan pernikahan atau penetapan nikah. Jadi pernikahan yang belum dicatatkan itu bisa diisbat nikahkan. Nah, itu untuk penjelasan itu di pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu lebih detail lagi ya. Ya. Mana? Yang lain mungkin ingin bertanya? Berarti Pak, kalau misalnya ada orang yang menikah siri digerebek polisi itu masuk penjara atau kena pidana gitu Pak? Nah, itu pernah ada kasus ya, orang pernikahan siri itu bisa dilaporkan sebagai kasus pidana. Ya, misal di situ kasus perzinahan, ya kan? Ya. Karena tidak ada bukti bahwa dia sudah menikah, itu kan bukti dia berzina, itu bisa dilaporkan. Ya. Mungkin yang lain? Cukup? Cukup? Kalau cukup jangan lupa ya tugasnya